Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ananda Solihah? Semuanya sehat dan baik ya, Insya Allah, amin. Baiklah Ananda Solihah, pada pembelajaran tematik kali ini kita mulai ke pembelajaran di subtema 4, masih di tema 5 tentang cuaca musim iklim, di pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah Ananda Solihah, kita mulai ke pembelajaran dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah Ananda Solihah, kita mulai pembelajaran di subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim di pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, Miss akan beritahukan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini di pembelajaran Bahasa Indonesia adalah masih tentang menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian untuk PPKN, yaitu masih tentang memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, serta di pelajaran matematika masih mempelajari tentang melakukan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Di subtema 3 sudah dengan penjumlahan yang sama. Nah, di subtema keempat tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Baiklah Nanda sekalian, kita mulai pembelajaran 4 di halaman 107. Ayo membaca. Cara hewan bertahan hidup saat musim dingin. Nah, saat ini cuacanya cuaca dingin ya, musim dingin, mulai musim penghujan. Musim mempengaruhi tingkah laku hewan. Pada musim dingin, suhu udara sangat dingin. Hewan-hewan membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghangatkan tubuh dan sumber energi untuk beraktivitas. Namun makanan yang tersedia sangat sedikit. Oleh karena itu, beberapa hewan memilih tidur dalam waktu lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hewan yang tidur pada musim dingin disebut sedang melakukan hibernasi. Hewan yang tidur pada musim dingin antara lain ada beruang, landak, tupai, dan kelelawar. Sebelum musim dingin datang, hewan-hewan tersebut makan banyak. Kelebihan energi yang dihasilkan dari makanan disimpan di dalam tubuh. Ketika musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut dapat bertahan hidup tanpa makan. Ada pula hewan yang berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Contohnya pada hewan burung, yaitu burung apa saja? Burung jalak, burung camar, dan burung angsa. Mereka terbang bersama migrasi ke daerah yang lebih hangat untuk mencari makan. Selanjutnya di halaman 108, setelah musim dingin berlalu, para burung akan terbang kembali ke tempat asalnya atau ke tempat yang lebih hangat tadi. Pada musim dingin, sama hewan semut pun juga tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanah. Sebelum musim dingin tiba atau datang, mereka bekerja sama mengumpulkan banyak makanan dan menyimpannya di dalam sarang. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin. Jadi Ananda Solihah, bisa disimpulkan atau dikatakan bahwa hibernasi adalah tidur panjang hewan untuk menghemat energi. Mengapa? Karena tidak tahan terhadap cuaca dingin atau musim dingin. Baiklah, tadi juga sudah dipelajari beberapa hewan yang melakukan hibernasi saat musim dingin. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan latihan. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa saja hewan yang tidur pada musim dingin? Nah, diantaranya adalah tadi ada beruang, landak, kemudian tupai, serta kelelawar. Boleh kalian tulis di sini ya. Ada beruang, landak, tupai, kelelawar. Kemudian yang kedua, bagaimana burung dapat bertahan hidup pada musim dingin? Yaitu
burung melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat. Ada di halaman 107. Digambar tentang burung di bawah, yaitu bagaimana burung dapat bertahan hidup pada musim dingin dengan cara bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih hangat. Berikutnya yang ketiga, apa sikap yang dapat kamu teladani dari semut? Di sini mereka sangat kompak, sangat baik dalam kerjasama. Jadi sikap yang dapat kita teladani adalah dari semut, yaitu kerjasama. Kemudian yang keempat, buatlah ringkasan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Untuk ini boleh dicatat. Yang pertama adalah ringkasannya, musim mempengaruhi tingkah laku hewan. Kemudian ada hewan tertentu pada musim dingin yang melakukan hibernasi, yaitu di antara lain beruang, landak, tupai, kelelawar. Untuk burung, mereka bermigrasi ke daerah yang lebih hangat untuk mencari makan. Untuk hewan semut, mereka menyiapkan bahan makanan yang cukup dan tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanah. Kurang lebih ringkasannya seperti itu. Kalian bisa baca lagi tentang cara hewan bertahan hidup pada musim dingin di halaman 107 dan 108 di rumah kembali, dipahami kembali. Untuk halaman ini tidak usah di-upload atau dikirim, cukup dicatat saja. Ananda Solihah, kita lanjutkan ke halaman 110. Ayo berdiskusi. Kegiatan olahraga yang kalian lakukan memerlukan kerjasama. Dengan kerjasama, kita akan pekerjaan akan semakin mudah, semakin cepat selesai. Kemudian kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan lain di sekolah seperti piket kelas dan diskusi kelompok. Kerjasama berkaitan erat dengan persatuan. Nah, hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam kerjasama? Yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Tidak boleh kepentingan sendiri saja. Tugasku ini saja, berarti aku ini saja. Tidak boleh. Harus bersama-sama, saling membantu. Kemudian yang kedua, B, menghargai usaha yang dilakukan teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam hal yang baik, yang dia melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kerjasama. Kita langsung ke Ayo berlatih halaman 111. Soal pertama, lengkapilah bagian berikut berdasarkan teks cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Pada halaman 107. Tadi kalian sudah membaca dan kita petakan ya. Cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Untuk burung yaitu bermigrasi atau pindah. Migrasi itu artinya pindah. Bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Untuk burung, tidur lama di musim dingin. Atau beruang dengan melakukan hibernasi. Beruang, cara bertahan hidup di musim dingin adalah dengan cara hibernasi atau tidur panjang selama musim dingin. Kemudian untuk semut, mengumpulkan makanan yang banyak selama musim dingin dan berlindung di lubang dalam tanah. Nah, bisa kalian tulis di sini ya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Tuliskan 3 contoh kegiatan di sekolah yang dilakukan dengan bekerja sama. Tadi sudah ada piket kelas dan kerja kelompok. Silakan tulis. Kemudian yang ketiga, apa saja hal yang diperhatikan ketika bekerja sama? Tadi di halaman 110 sudah ada. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian menghargai usaha yang dilakukan teman. Kemudian bekerja sama dalam hal yang baik. Silakan tulis 2 saja cukup. Kemudian yang keempat, tuliskan pendapat dan alasanmu tentang sikap berikut. Sikapnya adalah Nina tidak mau bekerja sama dengan teman ketika ulangan. Pendapat kalian, setuju atau tidak setuju? Baik atau tidak? Setuju. Alasannya karena saat ulangan dilarang bekerja sama. Berikutnya yang kedua, sikap Doni mau bekerja sama dengan siapa saja. Pendapat kalian
Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya karena dalam bekerja sama tidak boleh membeda-bedakan suku ataupun agama. Ya. Baiklah Nanda sekalian, kita langsung lanjutkan ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 di halaman 112. Ayo mengamati. Di sini ada nelayan tambak pembuatan garam ya, serta kegiatan wisata di pantai. Bagaimana pengaruh musim terhadap kegiatan pada gambar tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Ya, kita diskusikan sekilas ya. Untuk pembuatan garam, kira-kira musim yang baik itu dilakukan pada musim dingin atau musim panas? Musim panas. Karena ada sinar matahari. Karena dalam membuat garam membutuhkan sinar matahari. Kalau musim dingin mungkin lama jadi garamnya karena sinar matahari sangat sedikit karena sering musim hujan. Jadi untuk pembuatan garam membutuhkan musim panas atau sinar matahari. Kemudian kegiatan wisata di pantai ini juga cuaca cerah musim panas. Apabila musim dingin atau musim hujan, pasti tempat wisatanya mungkin akan lebih sedikit karena terhalang oleh hujan. Ya, lanjut kita ayo membaca. Manfaat musim hujan. Ketika musim hujan datang, hujan turun hampir setiap hari. Jalanan menjadi becek dan licin. Kita juga tidak bisa melakukan kegiatan di luar ruangan. Namun tahukah kalian, musim hujan memberikan banyak manfaat. Bagi siapa? Terutama yaitu bagi tumbuhan yang memerlukan air untuk hidup. Hujan menjadi salah satu sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, seringkali kita melihat tanaman tumbuh subur ketika musim hujan dibandingkan musim kemarau. Turunnya hujan akan menambah cadangan air dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan manusia untuk mencuci, memasak, dan sebagainya. Jadi sumber air di dalam kebutuhan rumah tangga tidak kering atau tidak berkurang. Dan juga bagi manusia, air sangat dibutuhkan. Ya, seperti tadi kegiatan di dalam rumah tangga ya. Dan juga pada musim hujan air banyak. Musim hujan termasuk bagi kita seorang muslim adalah barokah, keberkahan. Jadi saat musim hujan kita juga ada doanya karena dalam agama kita, agama Islam sangat baik sekali tuntunannya. Saat ada hujan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, karena insya Allah dengan turunnya hujan banyak manfaat berkah yang dapat diambil. Di ayo mengamati, lanjutkan ayo mengamati. Kita amati ada 2 gambar. Gambar yang pertama, nelayan sedang menjala ikan. Kemudian yang kedua, nelayan sedang menjemur ikan. Informasi dari gambar di atas bagaimana? Apa nama kegiatan pada gambar A? Nelayan menjala ikan atau menjaring ikan. Yang B, nelayan menjemur ikan. Bagaimana keadaan cuaca yang terlihat pada kedua gambar tersebut? Cuacanya cerah ya, cuacanya cerah. Apa manfaat keadaan cuaca pada gambar bagi manusia? Cuaca di sini kelihatan cerah. Apa manfaatnya? Membantu kegiatan ekonomi masyarakat atau kegiatan ekonomi warga desa. Anda solih-solihah, kita lanjutkan ke halaman 115. Ayo berhitung tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nina melakukan piket kelas bersama teman-teman. Siswa yang piket kelas terdiri dari 3/7 siswa perempuan. Berapa banyak siswa laki-laki? Nah, penyelesaiannya kalian bisa lihat di gambar. Yang 3 perempuan, 4 laki-laki. Nah, banyak seluruh siswa yang piket ternyata ada 7. Sebanyak 3/7 adalah siswa perempuan. Nah, artinya 3 siswa perempuan dari seluruh anak. Jadi banyak siswa laki-laki adalah 4. Maka menjadi cara penyelesaiannya adalah 1 atau 7/7 dikurangi perempuan 3/7. Nah, sama dengan 7 tadi keseluruhan jumlah kurangi perempuan kurangi 3. Maka hasilnya yang laki-laki adalah 4/7. Pernah disampaikan di awal subtema 2 kalau tidak salah ya, atau subtema 3, bahwa apabila ada
pembilang dan penyebut sama bilangannya, maka hasilnya 1. Nah, sama ini. 1 sama artinya dengan 7/7. 1. Kurangi yang perempuan 3/7. Maka sama dengan 4/7 sisa jumlah laki-laki. Baiklah, kita lanjutkan di latihan. Cita memiliki 6 pita. Pita tersebut diberikan kepada adik sebanyak 46 bagian. Berapa bagian pita Cita yang tersisa? Nah, Cita memiliki 6 pita, maka 6/6. Bisa kalian tulis di sini 6/6. Kemudian diberikan, kata kuncinya diberikan kepada adik 4/6. Diberikan berarti berkurang punya Cita. Berapa? 4/6. Nah, berapa bagian Cita sekarang yang tersisa? 6 kurangi 4 sama dengan 2/6. Kemudian bawahnya, ibu membuat kue sebanyak 12 buah. Ibu membagikan 7/12 bagian kue kepada tetangga. Berapa bagian kue yang tersisa? Maka 12/12 yang dimiliki ibu dikurangi, ibu membagikan 7/12. Maka sisa kue ibu sekarang 12 kurangi 7 sama dengan 5/12. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 116. Halaman 116, bacalah kembali teks musim, tuliskan 4 informasi. Ya, kita tinggalkan saja ya. Kemudian yang berikutnya nomor 2, tuliskan manfaat kegiatan kerjasama berikut. Kegiatannya membersihkan sekolah. Manfaatnya adalah mempererat persatuan. Silahkan tulis di sini. Mempererat persatuan. Kemudian kegiatannya bekerja sama dengan baik dalam tim sepak bola. Manfaatnya apa? Apabila bekerja sama dengan kompak, jadi tim akan meraih kemenangan. Tim akan meraih kemenangan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian tulis sendiri ya, sesuai dengan yang disampaikan. Yang tadi juga di atas ya. Kemudian diskusi dalam kelompok di kelas. Maka hasil diskusi akan cepat selesai. Artinya masalah yang didiskusikan akan cepat selesai. Masalah yang didiskusikan akan cepat selesai. Silakan tulis ya. Kemudian lanjut ke nomor 3. Ayah membawa oleh-oleh Bika Ambon, kue Bika Ambon. Kue tersebut dipotong ayah menjadi 10 potong sama besar. Nah, untuk bagian 3, soal nomor 3A dan B silahkan kerjakan. Dan untuk Ayo Berlatih ini silahkan upload ke e-learning ya. Kita lanjutkan pembelajaran 6. Ayo mengamati. Di sini ada sebuah apa ini? Ternyata ini sebuah rumah ya. Gambar di samping adalah rumah iglo. Rumah iglo. Rumah iglo adalah rumah tradisional suku Eskimo. Suku Eskimo tinggal di daerah yang beriklim dingin. Maka mengapa mereka membangun rumah dengan bentuk demikian? Nanti kita akan bahas ya. Sekarang pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Ini adalah secara singkat, ini bentuk rumah di daerah tropis. Daerah tropis itu daerah panas seperti kita. Panas ya. Kemudian yang ini mirip dengan ini ya tadi ya, yang di atas ya. Nah, ini adalah bentuk rumah di daerah beriklim dingin atau tropik. Dingin. Ya. Kalau ciri di rumah daerah tropis adalah rumahnya mempunyai banyak ventilasi udara. Selain ventilasi udara atau lubang angin, ventilasi udara itu lubang-lubang angin ya. Ada juga mempunyai jendela. Jadi setiap rumah kalian atau setiap rumah di iklim tropis, Indonesia termasuk iklim tropis, pasti mempunyai jendela, entah 1 atau 2. Nah, itu ciri rumah di daerah tropis. Kemudian untuk di daerah beriklim dingin, terdapat rumah bernama iglo. Nah, ini iglo yang biasa digunakan. Kita lihat keterangannya di halaman 117. Ya. Nah, ciri rumah iglo adalah bagaimana? Yaitu berbentuk kubah. Nah, terbuat dari balok-balok salju yang disusun. Nah,
rumah iglo itu cirinya adalah membentuk kubah dan terbuat dari balok-balok salju yang disusun itu. Nah, kenapa? Karena suhu di daerah tropik sangat dingin, maka iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Baiklah, kita lanjutkan di ayo berdiskusi. Ini ada sebuah gambar tentang, kalian lihat. Nah, ini banyak sekali orang, ada yang di atas, di atap, ada yang di bawah. Ini kira-kira menurut kalian membuat apa? Membuat sebuah rumah. Nah, ternyata di Indonesia terdapat tradisi membangun rumah yang dilakukan secara gotong royong, dan ini gratis, tidak dibayar. Semua dengan sukarela, ikhlas hati, membantu tetangga membangun rumah. Nah, tradisi tersebut dinamakan saya atau soyo. Orang yang ikut bergotong royong disebut sayan. Jadi orang-orangnya ini disebut sayan, orang yang melakukan kerja bakti membangun rumah sayan, sedangkan kegiatannya disebut soyo. Artinya membangun rumah secara bersama-sama. Nah, sedikit cerita dulu di kampung Mis juga begitu, di kampung Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Jadi membangun rumah pada zaman dahulu dengan sukarela tetangga-tetangga gitu. Jadi tidak ada pembayaran, hanya berbagi makanan-makanan gitu. Nah, di sini baik sekali, manfaat yang kita ambil adalah sikap gotong royong. Tradisi gotong royong di masyarakat tersebut yang dilakukan sangat baik untuk contoh bagi kita semua. Jadi bekerja sama gotong royong untuk membantu saudara yang sedang kesulitan. Baiklah, kita lanjutkan ke ayo berhitung kembali di halaman 119. Ayo berhitung masih tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini ada gambar. Semuanya ada jumlahnya, ada berapa? 4. Ada 24. 8. Ada 24 ya. Ada 16. 4, 8. Ya 16 ya, 16 dan 16 bagian ya. Nah, kemudian yang disilang 4. Dari 16 bagian, 16 per 16 artinya 1. 16 semuanya per 16, jadi 1 kotak. 16 per 16 jadi 1. Nah, 1 kotak. Nah, dikurangi, yaitu ayah makan 2 per 16, Pak Edi makan 2 per 16. Maka 16 per 16 kurangi 2 per 16 dimakan ayah, kemudian dimakan Pak Edi juga 2 per 16, maka sisanya 12 per 16. Masih sama dengan di awal tadi. Kita lanjut halaman 120. Di ayo berlatih. Ayo berlatih halaman 120 nomor 1. Bacalah kembali teks iklim tentang pemilihan bentuk rumah tadi. Kita langsung jawab pertanyaannya. Apa saja ciri-ciri rumah di daerah tropis? Cirinya tadi sudah ada ya yang disebutkan, yaitu yang pertama adalah mempunyai banyak ventilasi udara. Yang kedua, mempunyai jendela. Silahkan tulis di sini. Kemudian yang kedua, di mana rumah iglo dapat ditemukan? Ini ada di benua Antartika. Benua Antartika itu adalah benua yang beriklim dingin, bahkan kadang-kadang salju ya. Jadi di benua Antartika. Kemudian bagaimana bentuk rumah iglo? Bentuknya seperti kubah yang disusun atau dibangun dari balok-balok salju. Gitu. Kemudian yang kedua, bagian kedua, ya silakan kalian isi ya. Untuk bagian A, B, C kalian isi, yang di E, F kita bahas. 10 per 15 kurangi 4 per 15, mudah langsung 6. 6 kurangi 5, maka tinggal 1 per 15. Kemudian yang E, 17 per 20 dikurangi 8 per 20, kurangi. Nah, ternyata ada sisa 4, maka bagaimana caranya apabila di tengah? Maka 17 kurangi 8, kurangi lagi 4, sisanya di tengah. 17 kurangi 8 ada 9, 9 kurangi 4 ada 5. Di sini 5 per 20. Kemudian yang ini bagaimana Mi? Sama. Ini hasilnya ini, maka yang di ujung kita akan jumlahkan, yaitu jumlahkan antara ini dan ini.
berikutnya yang F, titiknya di depan. Kurangi hasilnya ini. Maka untuk mencari jumlah awal, maka semua jumlahkan. 2 tambah 9 tambah 3. 2 tambah 9, 11 tambah 3 berapa? 14. Maka di sini 14 per 25. Nah, 14 kurangi 3 sama dengan 9. 14 kurangi 3 sama dengan 11. 11 kurangi 9 hasilnya 2. Ya. Baiklah, untuk A, B, dan C silahkan kalian kerjakan ya. Kemudian yang soal cerita. Ibu menyediakan kue talam. Kue dimakan sebanyak 3/20 dan 5/20 bagian. Berapa bagian sisa kue tersebut? Berarti ibu membuat kue talam pasti satu ya, satu lingkaran atau satu kotak. Maka di sini penyebutnya 20, maka ditentukanlah 20/20 atau 1 sama. Kurangi 3/20 dan kurangi lagi 5/20. Maka sama dengan 20 kurangi 3, 17. 17 kurangi 5, 12/20. Berikutnya, yang terakhir, Nina mempunyai seloyang kue bolu. Seloyang berarti 1, nah, ya. Kemudian dipotong menjadi 16 bagian sama besar, maka 16/16. Sebanyak 4 potong sudah dimakan, kurangi 4/16. Sebanyak 5 dari 12 sisanya diberikan kepada Lani. Berapa bagian sisa kue tersebut? Nah, kurangi lagi, berikan kepada Lani. Maka 16 kurangi 4, 12. 12 kurangi 5, tinggal 7/12. Baiklah Anda sekalian, pada pembelajaran 456 sub tema 4 sudah selesai. Semoga dapat dipahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Amin, insyaallah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.